Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Fitriani akan menjelaskan tentang konsep dasar IPA di SD dengan materi modul 1 makhluk hidup, asal mula, ciri-ciri dan organisasi kehidupan. Dengan kegiatan belajar 1 teori asal mula kehidupan. Berdasarkan pemikiran para ilmuwan, muncullah berbagai teori asal mula kehidupan, antara lain yang pertama teori abigenesis atau generatio spontanea. Teori yang berkembang dan berpendapat bahwa makhluk hidup timbul begitu saja dan benda tak hidup. Menurut itu ada filsufasnya Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek pada abad ke-17 menemukan mikroskop untuk mendukung teori abigenesis ini. Yang kedua, teori bigenesis, ada beberapa ilmuwan yang berusaha membuktikannya. Yang pertama ada Francesco Redi, yang kedua Lazzaro Spallanzani, yang ketiga Louis Pasteur. Terus ada juga teori evolusi kimia atau neo-abigenesis, yang terbentuknya makhluk hidup tidak semudah yang dianut oleh abigenesis atau generatio spontanea, melainkan melalui evolusi kimia yang memakan waktu jutaan tahun. Terus ada juga teori panspermia. Teori ini berhipotensi bahwa organisme mikroskopi datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Terus teori penciptaan. Ada yang tahu tentang teori penciptaan? Nah, teori penciptaan itu bersumber dari agama, kebenaran yang tidak dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Terus ada kegiatan belajar 2, ciri-ciri makhluk hidup. Ada persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Yang pertama, persamaannya itu sama-sama melakukan proses pernapasan. Pada tumbuhan sama-sama melakukan proses pernapasan. Yang kedua, sama-sama memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, sama-sama dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, sama-sama dapat melakukan perkembangan secara kawin dan tak kawin. Yang kelima, sama-sama menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang. Adapun perbedaannya antara tumbuhan dan hewan. Yang pertama, perbedaan pada tumbuhan tidak memiliki alat pernapasan khusus. Yang kedua, mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif. Terus pada hewan umumnya memiliki alat pernapasan khusus, itu yang berhubungan dengan pernapasan ya. Perbedaannya kan, kalau persamaannya tadi sama-sama melakukan proses pernapasan. Tapi ada perbedaannya pada tumbuhan dan hewan. Nah, itu kalau tumbuhan dia tidak memiliki alat pernapasan khusus. Tapi kalau hewan dia memiliki alat pernapasan khusus. Yang kedua, pengambilan dan pengeluaran gas secara pasif oleh tumbuhan. Tetapi kalau untuk hewan, mengambil dan mengeluarkannya secara aktif.
aktif. Jadi kalau yang tumbuhan itu pasif, yang hewan itu pasif, aktif, maaf. Terus sama-sama memerlukan makanan dan air. Nah, pada tumbuhan perbedaannya itu dapat menyusun makanan sendiri dari zat-zat sederhana yang ada di lingkungannya. Jadi dia dapat menyerap makanan sendiri. Makanan diambil dalam bentuk gas dan cair. Misalkan kalau tumbuhan itu makanan dan air itu ya dari embun, dia bisa dari air hujan. Nah, terus kalau hewan makan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang kedua, makanan diambil dalam bentuk padat dan cair. Terus yang persamaan yang ketiga, sama-sama dapat tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan berkembang secara berkembang berlangsung selama hidupnya ada di daerah tumbuhan tertentu. Terus kalau pada hewan, tumbuh berkembang terjadi pada masa tertentu serempak pada seluruh bagian tubuh. Terus bentuk tubuh menyebar dan bercabang. Jumlah dan bagian tubuh tak tentu. Jadi tumbuhan satu dan tumbuhan yang lain itu bentuknya tidak sama, perkembangannya juga tidak sama. Ada yang besar, ada yang lebar, ada yang dia slim seperti pohon kelapa. Nah, jadi semua tumbuhan itu perkembangannya tidak sama, tidak tentu. Kalau hewan bentuk tubuh tertentu, jumlah bagian tubuh tertentu. Jadi misalkan kalau bebek ya ukurannya ya segitu, sama semua. Terus yang persamaan yang keempat, sama-sama dapat melakukan perkembangan secara kawin dan tak kawin. Misalkan tumbuhan, pembuahannya terjadi dalam alat perkembangbiakan betina. Pada hewan, pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh. Misalnya pada kucing, dan dapat pula terjadi di luar tubuh pada ikan. Kalau dalam tubuh itu contohnya pada kucing. Kalau pada di luar tubuh itu terjadi pada ikan contohnya. Terus umumnya jumlah anak banyak, tidak dapat dipelihara dan dilindungi induk. Jadi misalkan tumbuhan itu mempunyai anak, dia nggak bisa ngurusin anak-anaknya. Tetapi beda dengan hewan. Hewan itu mempunyai anaknya itu terbatas. Misalkan dia hanya 2, hanya 3, tetapi dia dilindungi oleh induknya. Induknya dapat melindungi anak-anaknya itu dari serangan-serangan hewan yang lain gitu. Terus yang kelima, sama-sama menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang. Ya, pada tumbuhan reaksi terhadap rangsang lambat, terbatas, dan lebih pasif. Misalkan pada hewan, reaksinya terhadap rangsang cepat, simultan, dan aktif. Terus yang kedua, umumnya menetap atau berkembang atau bergerak sebagian tubuhnya. Itu untuk pada tumbuhan. Pada hewan dapat berpindah tempat. Jadi kalau hewan itu perbedaan makhluk hidup itu beda-beda. Secara logikanya aja, kalau tumbuhan itu dia itu tidak bisa pergi kemana-mana, dia tidak bisa lari-lari, tapi kalau hewan itu dia bisa pindah ke satu tempat dan tempat yang lain. Terus ya itu bentuknya itu bisa kalau tumbuhan itu dia tidak bervariatif, jadi macam-macam bentuknya. Ada yang slim, ada yang mekar, ada yang tumbuhannya daunnya hanya sedikit. Untuk hewan
hewan itu misalkan dia melahirkan anak 3, ya itu udah cukup 3 itu aja. Nanti dia ngelahirin lagi 2, ya itu. Terus kalau hewan itu dia bisa melindungi induknya, bisa melindungi anak-anaknya. Tetapi kalau tumbuhan ya dia tidak bisa melindungi anak-anaknya. Oke? Sekarang kita lanjut ke kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3 itu materinya organisasi kehidupan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai sel yang paling kecil. Sel itu unit struktural yang paling kecil. Bentuk sel ada yang seperti kotak, bulat, bahkan ada juga yang tidak beraturan. Sel saraf merupakan berfungsi mengantarkan impuls. Struktur sel yang memiliki membran pelindung material disebut sebagai sel eukariot. Contohnya sel hewan dan sel apa yang terdapat pada hewan dan tumbuhan, yaitu sel eukariot. Sedangkan sel yang tidak memiliki membran disebut sel prakariot. Jadi sel yang memiliki membran disebut sel eukariot, sedangkan sel yang tidak memiliki membran disebut sel prokariot. Contohnya bakteri. Contohnya kalau prokariot tadi contohnya bakteri dan alga biru. Kalau sel ekariot tadi contohnya pada sel hewan dan tumbuhan. Kalau prokariot tadi contohnya pada bakteri dan alga biru. Terdapat juga dinding sel, selaput sel, terus sitoplasma, inti sel. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang pertama, jaringan tumbuhan. Ada banyak jenis jaringan, antara lain jaringan meristem, jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Yang kedua, ada jaringan hewan dan manusia. Nah, itu yang terdapat pada diri kita sendiri ya, manusia. Ada beberapa macam jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Terus organ yang dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugasnya tertentu. Organ pada tumbuhan terdapat beberapa macam. Yaitu daun, batang, akar, dan bunga. Terus ada juga yang organ pada hewan. Sistem organ itu terdapat beberapa macam, yaitu pencernaan, pernapasan, peredaran darah, pengeluaran atau ekskresi. Yang kelima, sistem gerak, reproduksi, saraf, dan hormon. Organisme, beberapa sistem organ bersama-sama membentuk suatu makhluk hidup, organisme, tumbuhan, dan hewan. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penjelasannya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.